aku tuh kayak ajaib mas hidupku mas. Dulu ketika di Australia itu masih ada di Facebook, ya Allah aku ngeliat aurora, ya Allah aku ingin lihat salju, aku ingin ke kutub utara, itu aku tulis kayak gitu. Kemudian aku dikenal lah oleh profesor di sana, kayak yang tek gitu hidup gue tuh. Kalau kamu mau jadi dosen S3 secepat-cepatnya. Nanti kalau ada lowongan CPNS langsung pulang. Kalaupun kamu di luar negeri harus pulang. Aku kan menjalani sendirian. Aku adalah bukti bagaimana kehidupanku berubah karena pendidikan tersier. Dan juga anak-anak yang aku konten di Instagram itu kan anak-anak yang ada pedagang rujak lontong. Ya, sebagian besar underprivileged dengan berkuliah betul-betul berbalik 180 derajat. Betul bahwa ada anak yang nggak kuliah gaji tinggi. Betul ada yang orang kuliah tinggi tapi gaji rendah itu ada. Tapi kalau kita ngomong statistik based on survei itu ada korelasi yang positif bahwa semakin tinggi pendidikan kamu semakin tinggi gajinya. Emang susah mas metalurgi kalau di ITB nih? Susah tergantung orangnya. Tergantung orang. Saya bisa mendidik anak yang nggak ngerti metalurgi jadi ngerti bisa ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar LPD Friends semua? This is your Endomin Dimas and welcome back to another episode of LPDP Encouragement and Sharing Session alias lesson. Yang saat ini sudah berapa episode nih teman-teman? 8, 9 ya, pokoknya banyak ya. Dan lesson ini adalah salah satu sesi andalan dari LPDP ini untuk mengungkap kita belajar banyak dari tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang kemudian bisa menginspirasi teman-teman untuk kemudian membangun diri menjadi lebih baik. Dan saat ini lesson berada di Mengamen sebenarnya teman-teman, ada di Bandung saat ini, dan saat ini kami sedang dijamu begitu hangat di rumah salah seorang alumni LPDP. Beliau dikenal sebagai dosen online-nya mahasiswa-mahasiswi dan ibu-ibu di seluruh Indonesia. A handsome inside and out, please welcome Mas Imam Santoso. Tepuk tangan semuanya. Apa kabar Mas Imam? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar Mas Dimas? Alhamdulillah stabil. Jawaban diplomatis kita biasanya stabil. Stabil gitu ya. Betul. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang sosok Mas Imam, kami mau berterima kasih banyak sekali untuk perjamuan yang sangat hangat ini. Maaf kalau kita merepotkan ya, kayak beberapa alat lenong ini kami bawa dari Jakarta. Justru saya yang terima kasih Mas Dimas, saya dikonten oleh LPDP. Siapa sih yang gak tahu LPDP dan mau datang ke sini, saya jadi terharu. Jadi terima kasih banyak. Saya ngucapin terima kasih. Semoga berguna nanti. Betul. Ya kita berbagi sebagai budak-budak engagement ya Mas Imam. Kita berbagilah dikit-dikit lapak engagement ini. Okay. Dan kita kayaknya di rumah Mas Imam ini rumah yang tipe-tipe yang rame terus ya Mas Imam ya. Banyak anak-anak juga kita lihat tadi beberapa itu lagi teman-teman makan. Biasanya ngapain sih Mas teman-teman mahasiswa ini di sini? Macam-macam, ada yang bimbingan tugas akhir. Jadi rumahku terbuka untuk semua orang, bahkan kucing aja datang. Jadi ada yang bimbingan tugas akhir, ada yang sengaja healing. Jadi kan ITB kan sekarang ada beberapa kampus. Anak yang baru masuk ditaruh di Jatinangor, jauh dari sini. Nah, ketika weekend kadang mereka ke sini. Soalnya di sekitar kan ada deket Lembang, deket ini. Jadi anak tuh sambil healing juga. Healing juga ya. Ada yang sengaja cuma cari makan. Biasalah anakku zaman dulu kan. Ya. Modus cari makan nggak apa-apa, tapi senang-senang aja. Aku silakan datang yang siapa aja yang mau ke sini. Dan rame terus nih rumah Mas Imam. Sering kita lihat ya di konten-konten Mas Imam Santoso. Boleh dong produser dikasih Imam Santoso di udah engagement. Iya, okay. Udah berapa lama rumah ini Mas menampung teman-teman mahasiswa ini biasa seperti ini? Kalau aku sendiri sejak tahun 2020. Dulu malah rumahku itu sama ITB kan ketika aku pulang dari Finlandia dapat rumah transit namanya. Dekat kampus. Itu sampai 12 anak, 10 anak tinggal sama aku. Tidurnya di layak asrama penuh. Kemudian karena sudah 2 tahun sama ITB karena memang cuma 2 tahun, biar giliran yang lain biar dapat rumah itu juga, akhirnya aku pindah ke rumah sendiri, beli di sini. Oh, di sini. Berarti dan ini baru setahunan, setahun ini baru setahun. Dan alhamdulillah ya ramai terus. Ramai terus ya, udah setahunan ini. Bahkan sebelum dari rumah ini pun juga Mas Imam juga jadi base camp lah. Base camp, betul. Mas Imam kita sama-sama ya dari daerah gitu ya. Meskipun
tidak bisa dibilang daerah kita daerah afirmasi ya karena masih di bilangan Jawa. Saya dari Banyuwangi, Mas Imam dari Jember. Jember coret lah istilahnya tuh. Saya dari Jember coret, Ambulu dekat pantai. Betul. Masih masuk bagian yang nggak bisa dibilang afirmasi banget ya Mas ya. Tapi RT RW Mas. Jadi rumahku tuh kalau teman main zaman dulu tuh RT RW gitu sampai nyasar biasanya. Kalau ikut Google Map dia nyasar. Saking blasoknya kayaknya ya. Iya blasok. Iya. Dan sepertinya kalau minimal lah di saya sendiri pribadi itu juga ngerasa bahwa lingkungan kita di Jawa Timur bagian timur itu kebanyakan teman-teman anak-anak mudanya tidak terlalu concern gitu Mas dari aspek pendidikan gitu. Sedangkan Mas Imam berasal dari pelosok Ambulu begitu ya, kemudian memutuskan untuk keluar from your safe zone. Kemudian kapan sih kira-kira Mas Imam punya kepikiran, oke, aku harus S1 specifically di ITB dan teknik metalurgi gitu. What was your decision at the time? Panjang sih Mas kisahnya. Awalnya aku ingin jadi dokter sebenarnya. Dokter, oke. Tapi gagal karena waktu itu ibuku meninggal karena sakit yang gak terobati. Dulu berubahnya ke dukun. Adik ibuku juga meninggal karena gak terobati. Karena berobat ke dukun gitu loh. Jadi kalau mau ke dokter harus jauh sekali ke kota Jember. Itu gak mampu lah, jauh banget. Itu harus naik pickup dulu lah gitu Mas ya. Jadi aku kalau itu ingin jadi dokter lah aku. Tapi karena gak jadi, gagal dulu namanya SPMB. PMB. Nah tapi orang tua aku bilang, Mam kamu harus sekolah tinggi biar sukses. Jangan jadi petani seperti orang tuanya susah. Begitu ya, nyangkul, kepanasan itulah. Kayak gitu. Artinya saya bukan berarti petani itu jelek. Petani itu sangat mulia banget yang beri makan kita. Tapi orang tua aku pingin jangan sampai anaknya seperti ayahnya lah ya. Seperti kakeknya, seperti neneknya yang bertani dan juga jadi buruh tani Mas. Jadi nenekku itu kan aku ikut nenekku. Ibuku meninggal, aku diasuh nenekku buruh tani. Itu susah banget hidupnya. Oleh karena itu ya udah Mam kamu jangan jadi buruh tani atau petani lagi karena susah, sering bangkrut petani, harga gabah murah. Ya udah kamu sekolah yang tinggi. Kebetulan ada tetanggaku satpam. Jadi satpam di perusahaan tambang. Tajir banget. Namanya juga anak SMA kan. Gila tajir banget. Di mana dia sekolahnya? Oh dia satpam tambang ternyata. Apalagi kalau nggak jadi satpamnya kan. Betul. Kalau bekerja di tambang ya udah aku mencari teknik pertambangan waktu itu. Jadi dulu belum ada teknik metalurgi di ITB. Teknik metalurgi masih gabung dengan tambang Mas. Ya, oleh karena itu saya gabung cari tambang di mana yang terbaik di Indonesia. Ya udah di ITB. Selain itu juga seringlah aku di TV lihat Pak Habibie. Di TVR itu sering Pak Habibie dulu sering muncul. Dulu masih jadi menteri zaman dulu tuh. Jadi akhirnya ya udah ke ITB teknik pertambangan agar seperti satpam tadi yang punya duit gitu loh. Tahun berapa itu Mas berarti? Tahun 2000-an 2000 lah. 2000. 2000. Awal tahun milenial 2000. Iya, milenial, Waktu itu bisa kebayang sih Mas, emang kita berarti dulu keluarga seperti apa Mas, latar belakang kerjaannya seperti apa, ekonomi Aku ditinggal meninggal ibu dari kecil. Jadi ketika TK tuh ibuku meninggal, ayahku nikah lagi, aku diasuh nenekku. Nenekku itu anaknya cewek semua. Dan masih ibuku kan meninggal ya, adiknya masih SMA dan SMP. Jadinya nenekku tuh jadi buruh tani untuk menghidupi adik-adik ibu-ibu yang masih perempuan. Jadi buruh tani, ya rumahnya dari bambu yang hampir roboh, lantainya tanah. Itu kalau hujan badai tuh sering goyang-goyang rumahnya udah kayak mau ambruk gitu. Ada tikusnya dimakan tikus gitu lah pokoknya. Tapi alhamdulillah happy. Tapi ya tadi walaupun hidupnya seperti itu saya selalu kita selalu happy gitu. Gak tahu sama keluarga gue jadi untuk selalu bersyukur dan sebagainya. Tapi ingat sekolah tinggi. Betul, bukan berarti bersyukur kemudian tidak mau merubah keadaan. Ada rasa keinginan untuk mengubah nasib itu yang kemudian membawa Mas. Tapi tidak protes. Ya Allah kenapa aku terlihat begini, enggak. Jadi kita selalu happy, selalu bersyukur, tapi tetap sama nenekku diajarin, Mam kamu harus sekolah biar bisa merubah nasib keluarga kita gitu. Intinya adalah berjuang di jalur pendidikannya. Iya. Dulu waktu mau kuliah kedokteran tujuannya kemana Mas Imam? Unair. Oh kedokteran. Pilihan pertama Unair gagal. Dapatnya malah di ITB. Tahun kedua gap year aku Mas dulu. Down. Jadi guys, ini juga buat kalian yang mungkin gap year, buat adik-adik atau tes LPDP gagal berkali-kali. Aku juga pernah gagal juga, pernah down juga, bisa merasakan. Aku dulu diusulkan ke Trenggalek juga, ke rumah pamanku. Karena nggak keterima jadi dokter. Kan setahun tuh, ngapain kalau di desa kan ini jadi omongan tetangga. Si Imam
Dulu pengen jadi dokter, nggak lolos. Akhirnya ya udah diusikan aja lah biar tenang gitu kan. Sambil jualan kaca, jualan paku Di Trenggalek di itu. Trenggalek. Uangnya dikumpulin buat daftar beli formulir SBMP lagi. Roller coster Iya. juga nampaknya kehidupan Mas Imam di zaman dulu. Kemudian pertanyaan yang sama nih Mas, di tahun 2011 ya kalau tidak salah, kemudian dirimu akhirnya kemudian memutuskan untuk S2 ya di University of Queensland. Queensland, Australia. And how was your journey, and tell us about that moment ya, Yeah. when you actually find the urgency, nemu urgensi dan waktu, oke, aku harus S2 tuh. Di apa Mas? Sebenarnya ada kisah pilu sebelum itu. Jadi aku lulus dari ITB. Biasa lah ya Mas, aku tuh pingin sekolah karena aku suka mengajar ternyata saya itu. Tapi juga cari duit karena orang tua aku juga perlu duit, adikku perlu sekolah, namanya generasi sandwich lah mungkin sekarang. Sandwich. Harus tolong keluarga dan juga nyekolahkan adiknya kan. Akhirnya aku nyari waktu itu sekolah yang ada uangnya. Akhirnya aku di sekolah dari perusahaan asing waktu itu. Tahun 2009 aku berangkat ke Australia. Tapi di tengah jalan bangkrut perusahaannya. Gagal lagi, bayangin aku sudah S2 di Australia, belum selesai, masih persiapan bahasa gitu, pulang tanpa gelar. Down nggak kira-kira? Down banget. Jadi aku setiap milestone baru tuh kayak gitu ada aja. Tapi aku selalu positive thinking. Ini kenapa ya aku dari Australia kok betul pulang? Jadi waktu itu bangkrut perusahaannya. Berarti sebenarnya udah 2009 Mas di Australia. Ya, ke Adelaide waktu itu. Aku kuliah di University of South Australia di Adelaide. 6 bulan aku di sana. Kemudian waktu itu ada global financial crisis, bangkrut perusahaannya. Aku pulang. Ya udah tadi nggak nyerah. Tetap aku harus sekolah lagi karena aku ingin jadi dosen, ingin sukses, dan pendidikan itu penting banget. Tadi kan Satpam aja jadi sukses, Habibie sukses gitu kan. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk daftar waktu itu Australian Award, namanya ADS waktu itu, ADS sekarang namanya AAS, Australian Award, ke UQ. Ya udah itu Mas, ke UQ. Ngambil teknik metalurgi lagi. Berarti setelah S1 seperti apa Mas Imam tuh profesi waktu itu setelah S1? Setelah S1 aku sambil, kan namanya sekolah ada persiapan ya, bahasa, submit ini itu, wawancara itu perlu waktu. Selama itu aku jadi asisten dosen. Oke, berarti nggak bantu jauh-jauh. proyek, enggak, aku tetap gelibet sama dosen di kampus gitu kan. Karena emang udah menemukan passionnya tadi ya. Iya, Makanya passionnya jadi dosen. Ya kumpulannya juga kumpulan-kumpulan akademisi seperti itu ya waktu itu. Kemudian kan ini bukan cerita yang mudah ya Mas Imam ya. Bangkit dari setelah pulang dari Australia tanpa gelar. Apa yang kemudian Mas Imam lakukan saat itu untuk overcome? Aku selalu positive thinking. Ada suatu kebaikan dalam setiap hal. Ingat, ada suatu kebaikan dalam setiap hal. Bahkan even ketika aku down, gagal dari Australia, aku pasti mencari hikmah. Apa ya hikmahnya? Ternyata ya mungkin Allah ingin aku di UQ, which is itu sesuai dengan yang aku sukai. Kalau di Adelaide, karena waktu itu dari industri, si industri ini punya topik sendiri yang waktu itu agak setengah hati aku sebenarnya. Oke. Ini yang pas banget dengan passion. Jadi mungkin ini ya hikmahnya ya. Dan juga di UQ aku ketemu senior yang hebat di sana, dibimbing dan lain sebagainya. Aku selalu pasti ada hikmah. Ketika aku gagal mungkin aku belum tahu apa hikmahnya. Tapi ketika pas aku jalani, ternyata ini ya jangan-jangan ya. Dan aku bisa bercerita sekarang. Betul. Gagal bisa menyemangati. Itu contoh hikmahnya yang bisa dipelajari. Ya lebih relate juga mungkin ke teman-teman yang juga pernah mengalami gagal. Makanya kalau ada yang gagal, Mas aku gagal LPDP 3 kali, aku tawain. Aku pernah keluar negeri sampai bilang nggak ada gelarnya. Nggak ada gelar. Tes IELTS 7 kali. Jadi kalau ada yang, Mas aku mentok tes IELTS, LPDP gagal, IELTS-nya udah 3 kali. Ya, aku jadi hikmah dari sering gagal tuh kayak gini. Ternyata aku juga bisa berbagi motivasi. Akhirnya mental juga kebentuk. Terbentuk ya. Iya. Kan ada istilah namanya pressure create diamond. Jadi intan atau mutiara itu katanya terbentuk dari tekanan yang sangat kuat. Bukan katanya dong yang ngomong dosen metalurgi bukan katanya. Kalau kata Pak Dularso LPDP itu bilang gini, ini dulu beliau juga salah satu mentor saya. Iya. Mam, padi itu sebelum jadi gabah, dia tuh harus dipukul-pukul, ditumbuk-tumbuk
digiling, baru keluar padinya, gabahnya yang kita masak. Jadi kayak itulah kehidupan. Dan inilah padi yang Mas Imam. Astagfirullahaladzim, nggak tahu namanya. Yang jelas saya sudah melewati banyak pahitnya kehidupan. Yes. Dan kemudian setelah S2 kan beberapa waktu kemudian diberikan kesempatan oleh Tuhan ya untuk melanjutkan studi nih Mas. Terbang ke Finlandia ke Aalto, gimana sih cara bacanya? A-nya ada dua. Aalto. Ya, ada ematnya di situ. Iya. Aalto University yang kemudian jadi tempat pelabuhan Mas Imam terakhir ya, karena tidak ada lagi nih S3 di atas S3. Sampai nggak ada S4. Iya. Postdoc juga di Aalto ya. Iya betul. Nah, tentu waktu itu menggunakan beasiswa LPDP. Pakai LPDP. PK-nya juga masih PK awal-awal. 20 pas. PK 20. Awalnya 15, cuman digeser karena waktu ada kesibukan. Jadi aku PK 20 jadinya. 2014 tuh kira-kira informasi mengenai LPDP itu juga belum semasif sekarang. Nah, seperti apa journey Mas? Internet aja masih kebang kempis kan dulu. Masih di mana-mana kan ya gitu. Masih edgy. Gimana waktu itu Mas Imam LPDP journey-nya 2014? Kebetulan memang kalau aku ingin jadi dosen harus S3. Yes. Itu betul. Kalau kamu mau jadi dosen S3 secepat-cepatnya. Nanti kalau ada lowongan CPNS langsung pulang. Kalaupun kamu di luar negeri harus pulang. Karena ada lowongan itu. Ya udah, akhirnya saya lulus dari Australia, dari UQ, langsung aku daftar LPDP. Dan alhamdulillah gak ada tuh lagi tes IELTS lagi. Karena waktu syaratnya adalah IELTS-nya 6,5 atau pernah lulus dari luar negeri. Ya udah, akhirnya aku daftar LPDP, alhamdulillah lancar sekali. Akhirnya alhamdulillah ke Finlandia. Karena memang waktu itu saya ingin gini Mas, saya tuh suka menikmati sesuatu yang tidak biasa. Tantangan anak gunung. Jadi aku pingin salju. Suhu minus 45. Lihat aurora gitu loh, lihat aurora. Terus itu juga yang ada di bayangan teman-teman LPDP saat ini kayak ini. Ya, terus merasakan summer tapi matahari gak tenggelam. Dan yang terpenting adalah jurusan yang kita impikan tuh yang terbaik. Karena S3. Dan kebetulan banget saya tuh gak tahu ya. Aku tuh kayak ajaib Mas hidupku Mas. Dulu ketika di Australia itu masih ada di Facebook. Ya Allah, aku ngeliat aurora. Ya Allah, aku ingin lihat salju. Aku ingin ke kutub utara. Itu aku nulis kayak gitu. Dan kebetulan ketika di Australia ada siswa dari Finlandia datang ke temui aku. Aku ajarin percobaan di sana di Yuki juga. Ada mahasiswa percobaan. Kemudian aku dikenalin lah oleh profesor di sana. Kayak yang tek gitu hidup gue tuh. Jadi alhamdulillah impianku yang tadi yang kayak aku lihat aurora, betul-betul aku lihat aurora betulan. Dan memang waktu itu aku mencari metodologi yang bagus di mana, dan setelah dari UQ yang bagus tuh Aalto. Jadi pas banget. Semuanya kayak nggak tahu lemes takung gitu ya. Tumbuh ketemu tutup ya kayaknya. Iya. Tapi pas S1, S2 begitu tapi pas S3 alhamdulillah kayak dimudahkan sekali. Justru kayak ajaib malahan. Kayak lo kok jadi kenyataan story apa? Dulu kan sekarang story ya itu dulu status Facebook. Lo kok jadi kenyataan semua ini. Bikin aurora. Coba dipenuhi dulu Facebook teman-teman untuk nulis-nulis apa keinginannya. Dan akhirnya dari situ aku menyuruh anak-anakku itu coba dong di kamar kosmu kamu pajang menara Eiffel. Kamu tulis list targetmu. Dan itu betul Mas. Ada beberapa anak yang betul-betul karena dia sampai kayak gitu betul-betul kecapean. Kalau dijelaskan secara saintifik mungkin agak susah ya Mas ya. Agak susah tapi bisa. Oh bisa ya. Karena kamu terobsesi dengan sesuatu maka tingkah laku membentuk itu ya. Arah ke sana. Jadi kamu mau nggak mau karena aku mau ke Finlandia, ya udah aku cari sekolah info Finlandia, cari info kehidupan Finlandia. Akhirnya ke sana. Berapa tahun Mas di Finlandia? Jadi di Finlandia aku pas 4 tahun sekolahnya. Sekolah 4 tahun ya. Habis itu setahun lagi aku postdoc, cari pengalaman riset. Jadi waktu itu boleh sama LPDP. Jadi buat adik-adik yang setelah lulus ingin berkarir di luar negeri boleh, tapi jangan lama-lama. Betul. Dan harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas kita. Dan oleh karena itu saya sekolah 4 tahun, nyari pengalaman riset lagi di dalam aku postdoc total 5 tahun.
Habis itu pulang ke Indonesia, Menjadi dosen itu. dosen, dan kembali ke kegiatanku seperti zaman dulu ketika sebelum menjadi dosen Mas. Jadi aku suka belusukan, jemput bola ke kampung-kampung, ke SMA nyari adik-adik SMA yang punya impian tinggi tapi punya masalah ekonomi. Oke, Ya. itu part yang menarik tadi sebenarnya ada justru ketika S3 semuanya nampaknya mudah, Mas Imam juga ngerasa kayak kok terlalu mudah ya. Padahal S1 sebelumnya udah menemui berbagai tantangan, S2 juga pernah gagal pulang tanpa gelar, tapi S3-nya ternyata S3 sangat mulus banget. mulus banget. Justru itu yang kemudian membuat dirimu tadi kayak agak ngerasa aneh gitu ya Mas. Ada perasaan yang ternyata lulus aja. Aja. Malah aku bilang kayak ajaib, deg gitu pas S3 itu. Betul. Setelah itu aku pulang. Dan kemudian Mas Imam tadi sempat mention kegiatan Mas Imam ternyata bukan hanya mengajar, tapi juga kemudian menjemput bola untuk ngambilin nih kira-kira talenta-talenta yang berpotensi ya di daerah-daerah. Seperti apa Mas ceritanya waktu itu? Ini ada fakta menarik. Jadi mungkin ini dulu yang membuat aku mungkin ya keterima LPDP. Oke. Karena ketika aku wawancara LPDP itu lama banget. Dan interviewer malah nanyakan tadi jemput bola aku. Jadi aku bercerita bahwa aku tuh sejak kuliah S1 aku suka banget jemput bola, memotivasi anak-anak pedalaman yang kemudian aku arahkan untuk kuliah di ITB, UI, UGM, di seluruh PTN yang dimana waktu itu ada beasiswa, ada bidik misi. Waktu itu kan ada bidik misi udah menunggu-nunggu mereka. Akhirnya saya mencari gimana anaknya supaya dapat bidik misi. Dan itu aku ceritakan kepada waktu itu LPDP. Mungkin dia yang buat aku terima. Jadi Mas, jadi aku tuh sangat percaya bahwa pendidikan itu bisa merubah hidup seseorang. Oleh karena itu bahkan ketika aku belum bisa membuktikan, waktu aku masih jadi mahasiswa kere yang masih ngutang-ngutang, itu aku udah pulang kampung. Makanya ketemu Mbak Devi Donat yang viral, ketemu ini itu karena aku dulu emang ketika jadi mahasiswa sudah jemput bola, mencari anak seperti itu. Nah apalagi sekarang saya sudah S3, jadi dosen, mungkin lebih powerful atau lebih gimana ya, karena udah bisa membuktikan dan juga ada uang. Kan dosen udah punya penghasilan, malah sama ITB disupport Mas. Kemarin malahan kita ke Padang itu rombongan dengan dosen-dosen, jemput bolanya disupport, bahkan saya juga di endorse oleh ada bank. Saya keluar kota juga menemani mereka jemput bola mencari anak-anak seperti itu. Oke, keren banget Mas Imam. Berarti kan memang pendidikan tinggi itu terkadang memang informasinya antara tidak sampai kepada teman-teman yang di daerah atau motivasinya teman-teman daerah untuk mengambil kesempatan itu juga perlu dibantu, diarahkan dan aku udah membuktikan. Bayangin dulu aja aku belum bisa membuktikan dengan diri sendiri aja aku udah percaya, dan sekarang apalagi alhamdulillah aku jadi adikku kuliah, keponakanku kuliah sukses banget sekarang di Kalimantan. Jadi aku alhamdulillah jadi inspirasi di keluargaku. Adikku, keponakanku juga jadi tentara yang dulu mungkin takut gara-gara aku kuliah jadi tentara gitu. Jadi betul-betul berdampak buat diri aku dan keluarga kecilku. Dan mudah-mudahan juga berdampak buat orang yang memfollow aku di Instagram. Makanya aku suka bikin konten-konten itu Mas. Itu motivasi menjadi influencer kayaknya juga didasari dari situ. Mas Imam di keluarga apakah baru pertama kali masih adalah sosok yang berhasil mencapai S3? Iya. Ibuku anak pertama, ayahku anak pertama juga. Aku cucu pertama di keluarga itu. Dan aku orang pertama yang kuliah. Yang kuliah S1? Yang kuliah S1. Habis itu baru ada adikku, ponakanku. Memaknai kesuksesan tuh tidak hanya untuk diri sendiri pada akhirnya. Harus bersama-sama. Harus bareng-bareng. Betul. Untuk apa dong hidup ini? Untuk diri sendiri, iya. Oke Mas Imam, 3 kali nih hitungannya kan menjadi mahasiswa ya. Iya. Pernah di Indonesia, lama juga di luar negeri. Nah kira-kira perbedaan anak-anak Indonesia itu setelah Mas Imam mengetahui ya lapangannya di sana dan di sini, perbandingannya anak-anak kita itu seperti apa sih Mas? Setertinggal itukah anak muda Indonesia tuh? Mungkin in general iya. In general iya. Tapi dari segi kualitas enggak. In general masuk kalau kita tes PISA itu emang tertinggal kita. Bahkan kita yang kuliah kan cuma berapa persen kita? Bahkan yang dapat LPDP juga baru. Iya. Tapi bukan berarti tidak ada anak pintar. Perlu dibedakan. Kalau kita tertinggal, iya tertinggal kita. Jumlah
anak Indonesia aja yang sekolah ke luar negeri sedikit banget bandingkan dengan Malaysia bahkan persennya. Bahkan kalau kita tes apa namanya anak itu tes PISA, tes gitu, tes pelajaran itu kan kita tertinggal jauh. Tapi bukan berarti anak-anak kita tuh tidak bisa berprestasi di luar negeri. Dan aku dulu kayak gitu, walaupun aku berasal dari negara yang berkembang, developing country, aku pergi ke develop country, aku tidak boleh minder, aku tetap harus lulus, aku harus tetap berprestasi, gitu sih Mas. Dan tadi mungkin kalau aku boleh sharing bedanya antara mahasiswa kita dalam negeri dan luar negeri itu anak-anak kita tuh kurang percaya diri. Ya, di luar negeri itu self esteemnya. Di sana tuh anak-anak SD aja udah jago ini Mas, berdebat, presentasi, gak malu ngungkapin pendapat. Itu anak-anak SD udah diajarin seperti itu. Tapi kalau kita tuh gak kan anak pemalu. Kalau bisa yang lain kenapa harus saya? Ya, pokoknya pemalu, dia kurang bisa, takut dikira sombong, takut dikira arogan, takut dikira ambisius. Jawa value ya kayaknya ya. Ewo pakewo itu. Iya, ewo pakewo. Ya. Tapi Asian value. di sana tuh anak ya ngomong-ngomong aja. Betul. Tapi tetap beretika ya. Percaya diri, ngomong-ngomong aja anak SD itu. Kalau kita masih aduh biar masih ngomong aja gitu. Tapi kalau di sana enggak, mereka percaya diri. Itu mungkin ya yang membedakan. Perbedaan terbesar itu ya, self esteem. Kalau menurutku iya, mereka percaya dirinya luar biasa. Mas Imam waktu itu seperti apa Mas? Waktu pertama kali ke luar negeri? Nah, kebetulan aku orang ekstrovert, jadi langsung nggak culture shock, langsung ya udah kayak gitu. Gak malu ke supervisor, ngomong-ngomong aja. Oke. Dan memang kayaknya lingkungannya juga mendukung ya egaliter terhadap pendapat seperti itu ya. Mungkin karena itu mungkin ya yang jadi perbedaan terbesar antara anak Indonesia dan anak muda di luar negeri sana gitu. Nah 10 tahun nih Mas Imam menjadi dosen nih. Apakah profesi ini masih menjadi profesi yang kemudian layak diperjuangkan? Is it worth it? Karena beberapa bulan atau beberapa waktu terakhir kan juga ada campaign, semacam campaign aku sebut ya. Hashtag jangan jadi dosen, justru seperti itu. Memangnya seperti apa ini challenge yang dihadapi profesi dosen ini saat ini Mas di Indonesia? Ini kita ngomong fakta dulu ya. Fakta ini. Fakta ini survei dilakukan oleh tiga kampus besar. Memang penghasilan dosen tuh memang kurang layak. Secara survei, penghasilan kurang. Iya. Survei ya, rata-rata ya ini mayoritas dosen emang penghasilan kurang layak. Kan kita ngomong dosen di seluruh Indonesia nih. Betul, yes. Tapi kalau kalian jadi dosen yang mungkin di kampus-kampus yang memperhatikan kesejahteraan ya itu sih masih oke. Seperti kampus BHMN ya, setahu saya ITB, UI, bahkan kampus-kampus swasta yang mahal-mahal tuh masih oke, ya masih oke. Tapi kalau kalian emang menjadi dosen di mungkin di tempat-tempat yang masih kampusnya mungkin baru berdiri, masih struggle kampusnya sendiri, betul. Struggle dengan mahasiswanya juga. Kan gini, kan kalau kampus swasta itu kan penghasilannya untuk membayar dosennya kan dari mahasiswa. Ya jangan berharap dapat gaji tinggi di situ. Justru menurut aku itulah kalau kalian ingin menjadi dosen, itulah tempat yang keren lah di sana. Tantangannya besar, kamu bisa menolong banyak orang. Menurut aku ya. Betul. Balik lagi kepada value teman-teman ya. Apakah memang memaknai kesuksesan itu adalah dengan memperbanyak orang-orang kemudian berilmu seperti Mas Imam, atau ya kesejahteraan yang lebih utama ya mungkin agak susah juga untuk menentukan mana univ yang bonafit mana yang enggak seperti itu ya Mas Imam. Ya, karena memang itu faktanya Mas. Faktanya. Tapi tadi aku bukan berarti nanti ada yang ini diprotes. Ya udah Mas lu pindah aja ke jadi enggak, maksudnya buat teman-teman yang mengajar, yang masih struggle, itu nggak apa-apa, itu kalian mulia banget. Dan kalian harus lincah. Aku tahu banget, jadi dosen itu susah. Mungkin masih kurang pendapatannya, ada yang kurang kan, pasti di kampus-kampus yang daerah pedalaman. Kalian harus lincah, nyambi sana sini, yang penting halal nggak apa-apa, jalannya aja. Kayak gitu ya. Berarti kan ini ada semacam kesalahan sistemik seperti itu Mas, yang kemudian melanggengkan nih kesejahteraan dosen itu berbeda-beda, akhirnya standarnya berbeda-beda. Dari kacamata seorang dosen nih Mas Imam, apa sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah nih untuk memperbaiki ini semua? Gini loh, kenapa rendah gaji dosen? Ya karena kampus gak punya duit seperti itu kan. Kalau kampusnya duitnya banyak sih ngapain? Kemarin aja kan ketika pemerintah memotong anggaran buat kampus, artinya kan kampus harus nyari penghasilan baru dong.
Paling gampang naikkan UKT. UKT, itu banyak yang protes. Ya harusnya ya ini pemerintah nggak tahu ya, mungkin kalau korupsi di negara ini minimum, Betul. pemerintah bisa meningkatkan anggaran kampus swasta dan negeri sehingga nanti UKT rendah, iya dosen juga gajinya layak itu Mas. Jadi sesimpel dari pemerintah meningkatkan anggaran buat kampusnya, dan juga buat para kampus silahkan berpikir kreatif mencari pemasukan, Sumber-sumber pendanaan. sumber-sumber ya. pendanaan. Saya nggak tahu gimana caranya, silahkan pikir masing-masing sehingga nanti penghasilan dosen bisa meningkat. Selain itu juga, itu kan dari pemerintah, dari kampusnya. Pribadi dosen juga harus proaktif. Kita harus jadi dosen yang mungkin lincah, supel, sehingga mungkin dipakai oleh industri. Oke. Tayang kita di dapat podcast mana-mana. Enggak, maksudnya enggak gitu. Maksudnya kan kalau kita bisa men-serve industri, kita dapat masalah tambahan Mas, maksud gitu. Terus juga rajin melakukan penelitian. Betul. Itu dapat honor juga. Jago bikin mencari funding ke dalam dan luar negeri. Jadi fundingnya bisa dari perusahaan juga. Jadi banyak aspek. Dari dosennya harus lincah dan supel. Dari kampusnya juga silakan berpikir cara kreatif. Dari pemerintah coba dikurangi korupsinya gitu ya. Kemudian sehingga dari dana yang hilang tadi bisa digunakan untuk pendidikan. Tuh, lagi-lagi ini keberpihakan pemerintah soal anggaran, keberpihakan anggaran ya terhadap pendidikan tinggi. Jadi setuju nggak kalau pendidikan tinggi barang tersier atau seperti apa Mas? Ini Mas, aku kan menjalani sendiri ya. Aku adalah bukti bagaimana kehidupanku berubah karena pendidikan tersier. Dan juga anak-anak yang aku konten di Instagram itu kan anak-anak yang ada pedagang rujak lontong. Ya, sebagian besar underprivileged. Underprivileged dengan berkuliah betul-betul berbalik 180 derajat. Jadi menurut aku itu pendidikan tersier itu pendidikan tinggi itu bukan tersier tapi merupakan kebutuhan dan kewajiban menurutku. Kebutuhan dan kewajiban. Iya. Bukan diperlakukan sebagai barang tersier ya. Iya. Barang tersier ya apa sih yang mungkin handphone yang lebih bagus, kendaraan yang lebih mewah itu barang tersier mungkin ya Mas ya. Tapi kalau masalah pendidikan ya kita semua akhirnya membuktikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan ya berkorelasi positif dengan kesejahteraan. Kan Betul. itu ya, Mas, ya. Betul banget. Coba kamu googling penghasilan dan pendidikan. Betul bahwa ada anak yang nggak kuliah gaji tinggi. Betul ada yang orang kuliah tinggi tapi gaji rendah itu ada. Tapi kalau kita ngomong statistik based on survei itu ada korelasi yang positif bahwa semakin tinggi pendidikan kamu semakin tinggi gajinya. Betul. Sepakat dengan Mas Imam, luar biasa. Nah Mas Imam, selain pertanyaan dari aku nih, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari LPD Friends yang udah menitipkan nih karena pada semangat nih Mas Imam, mau ketemu Mas Imam mau nitip-nitip gitu. Jadi kita akan bacakan beberapa pertanyaan khusus untuk Mas Imam. Kita sediakan sesi yang namanya Pak Dosen yang ini apa namanya? Oke. Oke Mas Imam, pertanyaan pertama. Adakah mimpi yang belum dan sekaligus ingin dicapai oleh Mas Imam nih sekarang? Apa ya? Mungkin aku tuh pengennya banyak anak yang sekolah sih. Anak-anak pedalaman sebanyak mungkin yang bisa sekolah. Impian paling besarku adalah bagaimana pendidikan itu gratis, pendidikan tinggi. Mungkin tadi masih lama ya. Itu artinya kan pemerintah harus ngasih duit banyak kepada kampus. Betul. Tapi pertanyaan, maksudnya kayak di luar negeri, kayak di Jerman, kayak di Finlandia, gratis, pendidikan gratis, sekolah gratis, makanya maju. Tapi kan itu uang dari negara, dan negara kan uang dari rakyat juga sebenarnya. Mereka bayar pajak tinggi dan sebagainya. Pajak kita dipotong tuh ya untuk itu ya Mas. Nah kalau kita kan mungkin beda, kita kan hanya dari pajak. Finlandia itu negara yang kecil, tidak sekaya kita sumber daya alamnya. Ya mungkin kita bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan tadi, memanage segala sumber daya manusia, alam untuk tadi. Oke, siap. Itu sih impiannya, pendidikan tinggi gratis. Pendidikan tinggi gratis yang ingin dicapai oleh Mas Imam, dan semakin banyak orang yang mau kuliah. Ya, betul. Nah, pertanyaan kedua nih Mas Imam, ada mahasiswa nih, calon mahasiswa mungkin yang bertanya nih, prospek kerja lulusan metalurgi. Luas banget. Namanya kan metalurgi kan ya, metal. Betul bahwa metalurgi itu mungkin nggak dikenal, tapi
kita nggak bisa hidup dengan metal. Mikrofon tiangnya dari metal, Semuanya dari sen dari metal, kamera itu ada logam-logamnya pasti, mobil, pesawat. Jadi metalurgi jurusan yang mungkin hidden gem, hidden gem. hidden tapi diperlukan banget. Jadi sekarang ini lulusan metalurgi sangat diperlukan banget di dunia industri. Prospeknya luas ya. Luas banget. Dan kita juga punya sebenarnya masih beberapa program-program Bahkan ingat, bahkan LPDP saking ini pentingnya ada beasiswa khusus metalurgi ke China. Itu kemarin kan ada yang mengingatkan yang gini-gini seperti yang LPDP yang juga-juga itu. Ya aku. Oh itu kamu ya? Oke. Bener. Jadi memang prospek kerjanya luas dan kita juga ada keinginan juga nih untuk menjadi negara yang berdikari mengelola material sendiri ya Mas Imam. Iya Ya? betul. Emang seperti apa sih Mas pekerjaan-pekerjaan di bidang metalurgi ini saat ini di Indonesia? Apakah memang kita tuh terlalu bergantung dengan sumber daya manusia dari luar negeri atau seperti apa? Kalau saat ini mungkin kita sudah bisa, kalau dari segi sumber daya manusia sudah bisa, tapi kalau teknologi kita masih jadi pemakai. Jadi mudah-mudahan nanti anak metalurgi udah bisa bikin teknologi. Saat ini anak-anak metalurgi ya bekerja di perusahaan-perusahaan walaupun BUMN masih pakai teknologi dari luar negeri. Mungkin itu sih kedepannya impianku juga, bahwa anak metalurgi juga mulai memikirkan bagaimana membuat teknologi metalurgi sendiri. Kayak smelter nih, Freeport. Kan BUMN Freeport itu kan. Tapi pakai teknologi dari Finlandia di mana aku dulu sekolah. Atau Antam, PT Antam, dia punya smelter nikel. Pakai teknologi RKIF itu dari Jepang ini. Jadi pengennya ke depannya anak metalurgi itu bikin teknologi sendiri. Kalau punya smelter dari sendiri, bahan bakunya bikin reaktornya dari kita. Itu dia yang hilirisasi iya. Itu akan jadi kalau emang teman-teman berminat, banyak yang lebih berminat juga ya ke bidang metalurgi. Iya, makanya kalau kita ngomong hilirisasi dari metalurgi, nikel, baterai, mobil listrik itu kan metalurgi banget tuh sebenarnya Mas itu. Betul. Jadi itu ya teman-teman yang masih SMA nih metalurgi, kalau mau jadi mahasiswanya Mas Imam boleh masuk metalurgi. Betul. Iya. Emang susah Mas metalurgi kalau di ITB nih? Susah tergantung orangnya. Tergantung orang. Saya bisa mendidik anak yang nggak ngerti metalurgi jadi dari ngerti nol. bisa ayo. Tergantung anaknya. Tergantung effortnya kan relatif susah itu. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, sebagai dosen paling kesel sama mahasiswa yang kayak gimana? Kalau aku nyontek ya. Kemudian suka datang telat, sama di kelas main HP. Kalau telat berapa menit Mas? 15 menit kalau aku. Terus aku usir udah. Enggak Jadi jam 10 datang 12 2 jam. Karena kalau main HP kan kita udah di kelas, betul. Nulis di papan tulis, nerangin. Kok dia main HP? Berarti kan dia kayak gak have no respect ya. Iya. Berarti aku suruh, ya udah berarti kamu tidak suka pelajaran saya. Ada yang lebih penting, silakan keluar gitu biasanya. Maksimal dikeluarin. Paling diomelin dulu sih. Omelin dulu. Iya. Asian value itu. Tapi kalau telat 15 menit udah aku usir. Silakan tutup pintunya dari luar gitu. Oke. Ya sering Mas kayak gitu Mas. Sering. Iya. Oke. Nanya dulu gak sih Mas alasannya apa? Enggak, karena itu udah kesepakatan. Kesepakatan. Udah kontrak di awal ya. Udah kontrak di awal. Oke. Paling sebel sama yang telat, yang main HP ya tadi ya. Bener. Saya pun juga punya alasan dosen, tapi pas kalian jauh tetap on time. Betul. Ya ini hitungannya dosen juga. Mas Imam rumahnya juga agak jauh juga. Agak jauh naik motor gitu kan. Udah effort ya. Sama-sama respect lah sebagai mahasiswa dan Aku juga bisa telat dan punya alasan. Ban meletus, siapa yang sakit, ada apa. Alasan yang sangat manusiawi. Tapi kita sepakat dari awal. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Mau studi lanjut itu mulainya dari mana? Nah ini Mas Imam. Kira-kira gimana? Yang pertama mulainya kamu harus tahu dulu alasanmu dan kebutuhanmu. Jangan sampai ikut-ikutan. Jangan FOMO ya. Jangan FOMO. Bahkan kalau kamu merasa sekolah itu urgent banget tanpa harus kerja pun kalian sukanya sekolah. Kalau emang urgent banget misalkan kamu dari daerah di timur sana yang gak ada dosen, kamu perlu dosen, ingin segera jadi dosen dan perlu segera ada rekrutmen di kampus itu, sok sekolah. Tapi kalau bisa kalian juga ada experience dulu. Oke. Biar tahu tadi dapat feel-nya. Kenapa sih aku harus kuliah?
untuk menemukan alasan itu bisa kamu kerja dulu setahun gitu paling enggak. Ketika kamu bekerja, kamu akan dipaparkan dengan banyak masalah pasti di dunia kerja itu, dan itu bisa membuat kamu jadi alasan yang kuat kenapa kuliah. Misalkan, oh di metalurgi masih banyak masalah ini, pabrik belum optimal, masih belum bisa bikin ini. Ya udah kamu sekolah. Itu kan tahunya dari kerja dulu misalnya, kayak gitu. Mulainya adalah menemukan why-nya. Why-nya dan harus why. Kuat. Kalau nggak kuat nanti kalau diwawancara kamu nggak akan keterima. Kelihatan tuh pasti psikolognya. Oh ini nggak FOMO ini. Kelihatan ya Mas? Kelihatan. Sebagai reviewer. Ya tak kelihatan. Biasa S1 gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kamu nggak paham dengan alasanmu untuk sekolah lagi, kamu nggak akan keterima itu. Menemukan grand why ini teman-teman, Iya. buat yang jawaban, buat yang nanya mulai mau studi lanjut tuh dimulai dari mana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang seharusnya dimiliki mahasiswa atau mahasiswi Gen Z dalam menghadapi kenyataan di lapangan pasca lulus S1, Mas? Jadi selain knowledge, butuh apa lulusan S1 itu? Menurut aku sih attitude dan karakter. Karena nilai transkrip ya atau jurusan kayak aku metalurgi itu kan hanya sebagai syarat administrasi. Aku nih perusahaan nih dibutuhkan anak metalurgi, Betul. IP sekian. Ya itu administrasi. Selebihnya apa? Wawancara. Ketika wawancara, kamu akan dilihat karakter kamu, skill kamu, jiwa kepemimpinan kamu. Kamu sombong nggak, humble nggak, bisa nggak memimpin project, bisa nggak kamu bekerja sama. Nah kayak gitu-gitu. Oleh karena itu buat mahasiswa kalian harus ketika masih kuliah segera memaparkan diri kamu dengan banyak aktivitas biar kamu melatih tadi Betul. berempati, melatih tanggung jawab, melatih mimpin project, bahkan melatih menghadapi masalah ketika ketemu orang-orang yang rese pun kamu itu kan bisa dilihat dari ini Mas, ketika kamu aktif berorganisasi, betul gak sih? Betul. KKN, kamu dibuang kemana ngerasain jadi bawahan, gitu-gitu loh. Betul. Dan itu nggak bisa dilihat, tidak bisa didapatkan dari di atas buku. Itu dari exposure. Sure, experience. Ya, experience. Betul. Itu jawabannya. Selain punya knowledge, semua orang punya knowledge ya Mas. Iya. Semua orang kayaknya udah berijazah gitu. Tapi belum tentu orang itu kuat, humble, tahan banting, berempati, dan punya jiwa berkorban. Karakter, more Iya. than knowledge. Itu dilatih dari exposure tadi. Oke. Lebih enak ngendorse apa ngajar sih Mas? Dua-duanya. Kalau aku jujur yang ngajar. Karena memang aku kan aslinya kan ngajar. Endorse kan itu baru-baru akhir-akhir ini ketika viral. Ya kalau nggak ada endorse, kalau ada alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Tapi aku suka banget ngajar. Lebih milih ngajar dong ya harus ya. Tapi ngendorse juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi perbandingannya gimana sih Mas? Kan akhir-akhir ini kita juga kemudian nalar kritis kita diancam gitu. Kenapa profesi dosen dibayar lebih rendah daripada profesi influencer kan gitu kan Mas? Influencer, tukang ojek. Kamu kalau ngojek jadi tukang ojek sehari sebelum bisa ada 3 juta atau 4 juta. Dosen di Indonesia menurut survei saya cek ya, boleh gak sih? Boleh. Ya. Saya cek nih. Survei pendapatan, coba cek Mas ayo. Ini dia juga. Harus cerdas. Kayaknya ini juga banyak disampaikan. Survei pendapatan dosen. Nah ini. Sebanyak 42% dosen di Indonesia dari survei itu ya, penghasilannya kurang dari 3 juta. Yang penghasilannya di atas 5 juta itu hanya 27%. Wow. Kurang dari 3 juta bisa kan 2 juta, 1 juta. Ojek berapa per driver kalau kamu mau kerja pagi sampai malam? Sehari bisa 500.000, bisa 1 juta gitu ya. Iya kan bisa banyak kan. Cuman sehari. Sehari, ini dosen sebulan. Jadi menurutku tadi apa pertanyaan Mas? Lupa. Endorse apa ngomong, tapi iya. awalnya sih ngomongin endorse apa jadi dosen. Maksud kayak masih worth it gak sih? Iya, kembali ke panggilan jiwa. Kalau kamu cinta, kan hidup ini bukan melulu soal uang. Boleh, betul kita gak boleh munafik. Aku tetap perlu uang.
Tapi kalau kamu emang cinta untuk mengajar, kamu nanti pasti dapat balasan yang nggak akan disangka lah. Sudah ininya ya, motivasi yang pertama kenapa mau ngajar gitu ya. Pasti insya Allah hidup kalian akan cukup. Kalau kalian percaya, karena kan kita nolong orang. Siapa sih yang menyuruh kita mendidik orang? Kan Tuhan. Ya masa Tuhan gak ngasih makan kita gitu loh ibaratnya kasarannya. Jadi kalau kamu emang yakin jadi desain aja. Gak apa-apa mungkin gaji kita lebih rendah dari influencer. Insya Allah hidup kita berkah gitu loh. Kalau kata orang-orang itu berkah, manfaat, gitu, sehat. Apalagi kalau dosen cum influencer gitu ya, semacam Mas Imam ini. Double-double. Nah Mas Imam, karena waktunya udah sekitar 45 menit nih, gak kerasa kita ngobrol. Mungkin Mas Imam boleh menyampaikan closing statement nih, khususnya teman-teman yang juga berjuang, mungkin punya cerita latar belakang yang mirip dengan Mas Imam. Apa yang mau Mas Imam sampaikan kepada teman-teman ini? Silakan Mas Imam. Buat adik-adik atau siapapun kalian yang nasibnya belum beruntung secara ekonomi, hayo sekolah setinggi-tingginya. Ini ada beasiswa keren banget, beasiswa LPDP yang bisa menjadi elevator kehidupan kalian. Jadi semangat. Nah Mas Imam, mungkin satu lagi pertanyaan. Mungkin 10-20 tahun ke depan ketika Mas Imam sudah mungkin menjadi rektor ITB mungkin suatu saat nanti. Gak pingin. Atau jadi menteri pendidikan suatu saat nanti. Susah. Gak mungkin. 10-20 tahun ke depan apa yang mau Mas Imam sampaikan kepada diri Mas Imam sendiri nih? Ini pertanyaan berat sekali. Jadi intinya aku ingin menyampaikan bahwa menuntut ilmu atau ilmu itu sangat penting sekali. Dan memang selayaknya ilmu itu harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan seluruh rakyat Indonesia dapat pendidikan seadil-adilnya. Itu pesan itu sih. Untuk diri sendiri ya. Itu yang nanti akan melatar belakangi gerak langkah Mas Imam dalam mengajar, dalam kemudian menjemput bola gitu ya. Harus adil lah pokoknya, pendidikan ini harus dinikmati semua orang sehingga semua orang bisa sejahtera. Oke. Mungkin sekian Mas Imam. Terima kasih Mas Dimas. Ini terakhir untuk Mas Imam, ada beberapa produk-produk UMKM. Ini APDP juga, terima kasih. Aku biasanya kalau dapat tamu aku kasihkan anak kan banyak banget kan. Ini aku simpen buat aku. Karena LPDP ini mahal nih Mas. Ini logonya. Nah ini baju buat Mas Imam. Mirip lah sama aku, mudah-mudahan fit ya ke Mas Imam. Coba sini pas buat diri aku. Untuk negeri. Oke, terima kasih ya Mas. Iya sama-sama. Sekian lesson episode Mas Imam Santoso kali ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil manfaat dari seorang sosok influencer, cuma edukator ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman kemudian melanjutkan studi, berkarya setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, memberikan manfaat seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya Endomin Dimas mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode lesson berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.